Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menghadiri Vikon pengenalan guru dan tenaga kependidikan terhadap PPDB SMA. Pengenalan tentang PPDB SMA tahun 2020. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir di Vikon ini. Semoga Ibu dan Bapak semua bisa mengikuti pemaparan mengenai PPDB ini dan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang PPDB. Ibu dan Bapak semuanya, pada Vikon kali ini acara akan dipandu oleh Ibu Yuliana dan narasumber adalah Ibu Dr. Reni Damayanti MPD. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yuliana. Mangga Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Widya atas kesempatannya. Pada saat ini saya berlaku sebagai moderator di acara kegiatan sosialisasi PPDB di lingkungan Seman 1 Dayakolot. Untuk acara pertama adalah paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Reni Damayanti. Mangga silakan Ibu Reni. Ya, terima kasih Bu dan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah aliyul azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung tipayun, simpuring, dahapunten samudaya kelepatan, wire salami, sasarangan sarang Bapak Ibu, sapangtos lah seur kakirangan, seur kelepatan. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon cek suara saya dapat didengarkah? Dapat Bu, jelas sekali. Jelas, alhamdulillah. Cuma di saya sendiri suara saya sangat terlambat kedengarannya gitu. Ya, baik, terima kasih alhamdulillah kalau hari ini kita bisa Vikon tentang PPDB. Yang mohon maaf sebelumnya dikarenakan baru dapat melaksanakan pada hari ini sebab kegiatan yang sangat padat, sekalipun kegiatan sebagian besar dilaksanakan dari rumah. Hampir setiap hari selalu saja ada Vikon, kadang sampai 2 kali. Nah, jadi oleh karena itu saya mohon maaf sebab berdasarkan survei yang sebelumnya pernah disampaikan di grup PR, direspon oleh 52 orang dari total personal kita 84 orang, menunjukkan hampir semuanya menyatakan belum paham tentang PPDB. Oleh karena itu, dipandang perlu diadakan sosialisasi PPDB, khususnya masuk SMA pada tahun 2020.
Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan selamat datang kepada semuanya yang sudah hadir lebih awal. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih juga khusus moderator Budi Yudun dan hostnya adalah Bu Widya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung share saja ya. Saya share konten tentang PPDB. Bentar ya, mohon maaf. Harus pastikan dulu. Bentar, Bapak Ibu ya, tunggu sebentar. Bentar ya, ini tidak bisa di share katanya. Betul ya? Nggak kelihatan? Tidak, Bu. Tidak terlihat. Bentar ya. Saya ganti lagi. Tunggu ya, ini belum mau. Susah. Bukan lagi. Kena budak di dia. Bisa kita nu mau Tahiti. Bagus itu kok. Kalau yang ini kelihatan kah? Terlihat, Bu. Baik, yang ini aja. Meskipun ini ada beberapa perbaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah tentang
PDB. Saya nggak akan baca semuanya ya. Langsung aja kepada teknis. Nah ini tentang tata cara penerimaan siswa baru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Jadi pada awalnya adalah tentang pengumuman pendaftaran, sosialisasi. Ini sudah dilaksanakan dan sekarang mereka sedang persiapan pendaftaran. Ini belum pendaftaran, tapi sedang persiapan pendaftaran. Persiapan pendaftaran dilaksanakan dapat oleh siswa itu sendiri secara langsung, disebutnya mandiri, atau juga oleh sekolah asal. Setelah itu adalah pengumumannya. Ini yang secara mandiri, ini semua, baik mandiri ataupun yang asal, memperhatikan protokoler kesehatan COVID 2019. Nah ini tentang pendaftarannya sendiri, ada 2 periode atau 2 tahap. Tahap 1 untuk SMA, yaitu untuk jalur afirmasi sebanyak 20%. Di sekolah kita ada 390 yang insya Allah akan diterima. Jadi sebanyak 72 orang melalui jalur afirmasi. Kemudian jalur perpindahan dan anak guru serta tenaga kependidikan ini sebanyak 5%. Jadi kira-kira masing-masing 2,5%. Jalur prestasi ini ada 2 macam, yaitu prestasi dari akademik menggunakan nilai raport semester 1 sampai dengan 5, dan jalur prestasi perlombaan atau kejuaraan. Ini kita mengambilnya, ini karena ada 25%, jadi kita mengambilnya, suara saya masih kedengaran Bu Yul? Masih, Halo? Masih Bu, silahkan Bu dilanjut. Masih Bu, terdengar Bu jelas. Bu Yul, suara saya masih kedengaran kah? Masih Bu, terdengar jelas Bu. Terdengar, Bu. Jelas. Jelas. Halo? Terdengar jelas. Jelas terdengar. Bapak Ibu, suara saya kedengaran kah? Terdengar Bu, terdengar. Dengarkan Bu. Mangga Bu lajengkan Bu. Hewan. Bu Yul. Ya Bu, suaranya terdengar jelas Bu. Bu Wid, suara saya kedengaran kah? Kedangu, Bu. Di sekolah terdengar jelas. Di sekolah terdengar jelas. Jelas Bu. Suara saya masih kedengaran? Masih. Oh, Masih Bu. Oke. Mangga. Soalnya gini, tadi mah ada ehonya. Sami, Bu. Barusan tiba-tiba ehonya hilang gitu, jadi saya kehilangan. Sami abiga ya hewan, Bu. Kehilangan eho. Cuman barusan kehilangan eho, jadi di situ masuk. Ya kita lanjut ya, alhamdulillah kalau kedengaran. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ya saya sampaikan di jalur prestasi. Ini jumlah total 50%. Jadi afirmasi 20%, perpindahan dan anak guru serta GTK 5%, prestasi 25%. Total 50%. Jadi dari sekolah kita itu ada sekitar 180 siswa.
Tanggalnya adalah 8 sampai dengan 12 Juni. Nah, yang perlu diperhatikan benar adalah saat calon pendaftar itu sudah mengumpulkan dokumen-dokumen dan menguploadnya. Ini sangat beda dengan tahun sebelumnya. Jadi sekarang persiapannya adalah siswa SMP dan MTS yang akan masuk ke SMA ataupun SMK hari ini adalah terakhir untuk mengupload nilai rapot. Nah, nilai rapot sendiri diupload oleh sekolahnya. Nah, yang dikhawatirkan adalah siswa dan orang tua tidak mengetahui karena berdasarkan pantauan yang datang ke sekolah kita pun ke Semandai dan saya juga bertemu ada yang menanyakan kapan pendaftaran. Jadi dia berpikir masih seperti zaman dulu tanggal 8 membawa berkas. Jadi ini mohon Bapak Ibu sekalian sebagai guru dan tenaga pendidikan di SMA Dayakolot dapat memberikan penjelasan apabila ada keluarganya atau tetangganya yang bertanya tentang PPDB sekarang. Jadi hari ini close untuk upload rapot. Itu dilaksanakan oleh sekolah asal. Jadi oleh SMP atau MTS. Nah, siswa semuanya mendapatkan akun untuk melihat rapot yang diupload dan juga akun itu dapat digunakan untuk pendaftaran baik oleh siswa sendiri namanya mandiri atau siswa yang tidak memiliki akses untuk online bisa minta tolong kepada sekolah asalnya. Hanya dalam hal ini ada SMP atau MTS yang membantu, ada juga yang kurang membantu. Itu persoalannya. Pada ini adalah terakhir. Jadi tolong kalau ada saudaranya atau tetangganya yang akan masuk SMA SMK atau putranya sendiri dicek ya ke sekolah asal sudahkah upload rapot sudah selesai belum, dan harus dicek karena harus diverifikasi oleh sendiri. Nah itu tahapnya. Kemudian nanti sampai dengan tanggal 5 Juni adalah upload berkas-berkas yang dibutuhkan untuk jalur-jalur. Misalnya, ini ada persyaratan umum dan khusus ya. Kalau persyaratan umum yang tadi ini rapor. Kemudian H ya, kartu keluarga. Kemudian surat jawab untuk orang tua. Itu yang umum. Akte itu umum sifatnya. Sedangkan yang khusus, contohnya afirmasi atau untuk keluarga ekonomi tidak mampu, harus mengumpulkan misalnya punya KIP, apa kartu Indonesia Sehat, sejahtera. Nah sekarang sudah muncul di aplikasi untuk yang kena bencana alam dari RT RW, bahkan ya hanya dari RT RW untuk bencana alam. Untuk jalur perpindahan, nah ini berarti surat yang menyatakan perpindahan tugas orangnya, sehingga anaknya pindah ya katakanlah ke daerah, kalau di kita ke daerah sekitar. Atau anak guru dan tenaga kependidikan. Nah kemudian kalau tadi syarat registrasi semester 1 sampai 5 sudah diupload itu kan. Nah kalau yang pakai jalurnya
perlombaan, berarti perlombaan apa yang dia miliki. Tapi itu harus sesuai dengan persyaratan. Ini sudah disampaikan ke SMP, jadi untuk kita sendiri, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan ini 2 kali ya. Yang terakhir sekitar setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran kalau nggak salah itu saya kirim lagi yang PPDB ini ya, bahan tayangannya. Kemudian nanti setelah mereka melakukan pendaftaran, diverifikasi lagi, ya diverifikasi. Ini yang memverifikasi tentu di sekolah, kalau kita di SMA. Sudah benar belum gitu ya. Nah kemudian dirapatkan, apakah siswa itu dapat diterima tidak. Mengapa demikian? Dikarenakan misalnya ya, dari jalur KETM tadi 20%, ini 5% anak guru, dan perpindahan prestasi 25%. Misalnya di sini kalau kurang dari 50% nih ya secara total, maka semua dapat diterima. Tapi kalau di salah satunya ada kurang, di sini misalnya KETM-nya tidak mencapai 20%, tapi hanya mencapai 15%. Berarti kan ada kekosongan 5%. Ternyata yang perpindahan dan anak guru lebih dari 5%. Nah itu misalnya, sehingga bolehkah dipindahkan? Nah itu nanti dalam rapat. Karena kita masih dalam ketentuannya asal tidak melebihi 50%. Maka dari sini pindah, sini masuk kuotanya gitu ya. Demikian juga dari jalur prestasi. Secara umum ini 50%. Nah begitu caranya. Hanya nanti tentu saja kita harus rapat, yaitu kita harus membuat skala prioritas. Mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima. Itu tanggal 15 sampai dengan 17 ya. Kemudian di tanggal 18-nya diadakan rapat, kemudian dibuatkan laporannya tanggal 19 sampaikan kepada dinas kita, dan pengumumannya ada di website PPDB Distrik Jabar Prop tanggal 22. Setelah itu maka daftar ulang. Nah siswa yang tidak diterima mereka dapat daftar ya berikutnya. Dapat daftar berikutnya ke jalur ini, ke periode kedua, yaitu zonasi. Nah, daftaran zonasi sendiri tanggal 25, 26, 29, 30 Juni dan 1 Juli. Ini pun masih dalam kategori daring jika masih darurat COVID-19. Atau bisa saja sudah dicabut misalnya ya, karena sekarang kan perpanjangannya sampai tanggal 12. Apabila sampai dengan tanggal 12, di tanggal 13 dinyatakan Kabupaten Bandung khususnya misalnya ya sudah aman, maka bisa saja dilaksanakannya di sekolah kita pendaftarannya untuk yang zonasi. Kemudian diverifikasi ini tanggal 2, 3 dan 2 dan 3 Juli kembali dirapatkan ya dari jalur zonasi itu. Walaupun ini sebenarnya sudah by aplikasi, tetapi tetap dirapatkan. Kemudian dilaporkan ke dinas tanggal 7 Julinya dan diumumkan tanggal 8 Juli, maka daftar ulang tanggal 9 dan 10. Tahun ajaran baru ini tadi untuk kita semua ketahui dimulai tanggal 13 Juli. Berarti bersiap-siap ya untuk MPLS-nya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itulah ini saya buatkan secara satu bagannya periode 1 2, tapi ini barusan sudah saya bahas. Ini SMK tidak perlu kita bahas ya. Itu kegiatan PPDB di tahun 2020. Nah, ini mungkin ada, nah ini yang tadi saya sampaikan, 50%, 20% dan seterusnya tidak akan saya ulang lagi. Nah ini nanti dari setiap, ini misalnya dari afirmasi, apabila sudah mencapai 20%, nah ternyata ada yang, berarti kan terjadi disitulah daya saingnya, apabila ada yang sama-sama memiliki KIP misalnya. Maka nanti diseleksi berdasarkan jarak.
Kalau kurang mencapai 20% mah masuk aja semuanya. Tapi ketika lebih dari 20%, maka akan seleksi berikutnya dilihat dari jarak, masih sama dilihat dari usia. Maka yang diambil adalah jarak yang dekat ke sekolah dan usia yang sudah lebih tua. Perpindahan orang tua dan anak guru pun sama. Apabila lebih dari 5%, maka diseleksi berdasarkan jarak dan usia. Demikian juga dengan prestasi nilai rapor, semester 1 sampai 5 tadi. Nah, di sini ada sebutan kalibrasinya nanti ya, kita bahas kalibrasi A atau B. Sama nanti berdasarkan jarak. Prestasi kelompok pun sama. Siswa kuotanya nanti diseleksi berdasarkan jarak. Nah, kalau zonasi satu-satunya ini awal dari jarak, kemudian usia. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalibrasi nilai rapor. Ini kalibrasi ada 2 yang ditawarkan, yaitu kalibrasi A dan B. Mata pelajaran yang diseleksi yaitu kelompok A. Jadi pada SMP ada nama mata pelajaran ini, kelompok A, sama seperti kita di SMA, itu pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Dari 7 mata pelajaran ini, di MTS ada yang sama, tapi ada yang beda. Di MTS misalnya PAI-nya itu lebih banyak. Maka dirata-ratakan ini, ada A, B, C, D ya, rata-ratakan. Kemudian PKN ada, bahasa Indonesia ada, bahasa asing ada, tidak diambil. Matematika ada, IPA ada, IPS ada, bahasa Inggris ada. Jadi diambil baik dari SMP ataupun MTS adalah irisan, mata pelajaran yang sama. Kelompok B dan seterusnya tidak diambil, jadi hanya kelompok A. Nah, untuk yang kalibrasi ada 2 macam, yaitu kalibrasi A, dan ini nanti dilihat, yaitu dari mata pelajaran yang barusan, yang 7 mata pelajaran itu, yaitu diambil 4 mata pelajaran yang di ujian nasionalkan. Ini 4 mata pelajaran pada nilai raport yang sama dengan mapel UN. Berarti di SMP, yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Di P-nya berapa? P-nya itu antara 0,5 sampai dengan 0,9. Katakanlah P-nya itu adalah 7 misalnya ya. Maka Q-nya 1 min P, berarti 3. Dalam hal ini 7 sudah 70%, P-nya 30%. Atau P adalah 0,7. Kali total 4 mata pelajaran ditambah 4 dikali Q tadi 30% berarti 0,3 dikali nilai rata-rata UN 3 tahun. Nah, nilai perhitungannya sebagai contoh misalnya di satu sekolah nilai rata-rata UN-nya adalah 87. Siswanya namanya Ali. PAI-nya 82, PKN 78, dan seterusnya ini sampai sini ya. 7 mata pelajaran total 563. 4 mata pelajaran yang sama dengan UN 312. P tadi contoh 0,7, Q-nya 0,3. Maka cara menghitung nilai akhir ini tadi caranya adalah 0,7 dikali 4 mata pelajaran. Jadi TTI-nya puntennya jadi abi sana yang 0,7 dikali ini nih dikali 312 ditambah 4 dikali 0,3 ini dikali 87. Ini nih dikali ujian. Maka ini totalnya 322,8. Oh, ini penjelasannya ada di bawah. 4 kali nilai total 4 mapel tadi yang saya sampaikan. 4 adalah 0,7 ditambah 4 Q 4 kali 0,3 dikali nilai rata 3 tahun. Itu NA, baru NA. NB-nya adalah total 3 mata pelajaran. Maka nilai akhirnya adalah 572,8. Jadi ini tambahin ini NB. Itu cara perhitungan kalibrasi alternatif. Sedangkan alternatif B caranya adalah cuma begini saja. Jumlah mata pelajaran 563 ditambah 87
563 tambah 650. Itu. Berdasarkan rapat dengan panitia PPDB di sekolah kita, diambil yaitu ini, yang B, dengan alasan selain mudah, yang B ini kan cuma menghitungnya nilai akhir dari 7 mata pelajaran ditambah dengan rata-rata ujian. Udah selesai ya, 650 ujian nasional. 650, udah selesai seperti itu. Satu. Yang keduanya, kalau yang B memandang bahwa seluruh mata pelajaran di sini setara. Yang di ujian nasional kan, ataupun tidak di ujian nasional kan, kalau sudah jadi nilai ini sudah ya sudah dianggap setara gitu. Tapi kalau yang A berarti memandang yang 4 mata pelajaran ujian nasional itu masih dikait-kaitkan dengan ujian nasional, gitu ya. Nah, kalau yang B tidak memandang itu, lagi pula ujian nasional bukan ujian nasional milik dirinya sendiri, tapi ujian nasional kakak-kakak kelasnya. Gitu Bapak Ibu sekalian, ini jadi pemberitahuan ya, bahwa kita yang SMA Negeri 1 Dayakolot mengambil alternatif B. Dan ternyata itu pun akhirnya di Kabupaten Bandung seluruhnya mengambil B, karena lebih mudah memang. Itu Bapak Ibu cara perhitungannya sudah saya sampaikan. Ini tidak bisa, tidak perlu. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini persyaratan umumnya. Punya ijazah tentu, tapi ini akan belakangan karena ijazah belum keluar. Punya akta, punya kakak, KTP. Ini 1 tahun domisilinya, ya. Nah, kemudian yang khusus ini untuk yang KETM adalah punya bukti surat keterangan domisili bagi korban bencana alam, buku rapot, ya. Kemudian ini untuk yang KETM ini di sini KIP, kartu prasejahtera, kartu harapan gitu namanya ya, keluarga harapan. Kemudian sembako murah, ada juga ya kartu itu, termasuk kartu Indonesia Sehat. Piagam-piagam ini untuk yang prestasi kejuaraan, dan surat tanggung jawab mutlak ini dapat di-download ya. Bu Ayu, Pak Edi, saya tadi jadi itu. Bu Ayu, Pak Edi, siapa ya itu satu lagi tadi yang disebutkan, dan Abdi Hilap. Itu surat tanggung jawab mutlaknya dapat di-download ya. Ini waktu-waktu pendaftaran tadi sudah saya sampaikan, alurnya sudah ya. Itulah intinya Bapak Ibu sekalian, cuma nanti pilihan ke-1 ke-2 ya, ntar saya belum lihat. Pilihan ke-1 ke-2, afirmasi bisa 2 pilihan. Yang tidak dapat 2 itu afirmasi. Yang lainnya bisa 2 pilihan. Itu yang ini selesai semuanya. Enggak yang bertanya, silakan Bu Yul dibuka. Ibu karasan Bu Yoyo itu ada gangguan jantan ayah mohon mana Kak Ibu sedang Bapak anu badhe yang akan bertanya langsung bisa raise hand atau jika tidak ingin bertanya langsung boleh mengetik di kolom chat. Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, mudah-mudahan semua paham ya. Ya, saya sambil tambahan, Panginten Ibu. Iya, badai tambahan. Baik, Pak Intan, tambahan nama yang di SMA Dayakolot ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahannya yaitu
SMA Dayakolot, kebetulan di Kecamatan Dayakolot hanya satu sekolah negeri ya. Kita tidak ada SMA Negeri Dayakolot 2 misalnya, tidak ada juga SMK Negeri Dayakolot. Jadi hanya satu-satunya di Kecamatan Dayakolot itu adalah SMA Negeri 1 Dayakolot. Pola sosialisasi dari itu diserahkan ke SMA, SMK, LB negeri di kecamatannya masing-masing. Jadi SMA Negeri 1 Dayakolot memiliki tanggung jawab sosialisasi kepada seluruh SMP, MTS, SLB yang ada di Kecamatan Dayakolot. Contohnya ke SMP 1 Dayakolot, SMP 2 Dayakolot, Telkom, MTS ya, itu kita sudah sosialisasi. Bahkan kemarin kita juga sudah pengecekan apakah seluruh sekolah sudah upload rapot sudah selesai atau belum. Termasuk pengecekan juga kepada siswanya. Apakah mereka sudah mempersiapkan persyaratan pendaftaran yang harus disiapkan oleh pihak siswa. Nah, itu yang sudah kami tempuh ya. Jadi sekarang tinggal menunggu data hari ini terakhir, baik dari sekolah ataupun dari masyarakat, yaitu dari siswa atau orang tua siswa, penyelesaian persiapan pendaftaran. Gitu. Kalau kita masih ada yang selesai dan terkendala, terutama oleh gadget misalnya atau oleh sinyal, maka kita sekolah wajib memberikan bantuan. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi dalam hal ini dalam situasi COVID 2019 tentu sekolah kita sekalipun memberikan bantuan tapi harus memperhatikan protokoler kesehatan. Itu silakan kalau ada yang sudah bertanya. Ada pertanyaan Ibu dari Pak Muhtar. Ya. Untuk batas waktu upload dokumen yang rapot itu untuk semua jalur sampai hari ini. Betul. Ini terakhir ya, jangan sampai terlambat. Makanya kemarin kan sudah rapat ya, sengaja sampai rapat bertemu di sekolah itu memastikan kita berikan perhatian kepada SMP dan MTS, mengingatkan mereka supaya rapot upload hari ini terakhir. Belum verifikasi ya, harusnya hari ini terakhir sudah diverifikasi oleh siswanya. Jadi ya Bu Ayu, Pak Edi ya, itu ya diingat. Silahkan. Jadi baik untuk yang jalur yang periode 1 ataupun periode 2, upload rapotnya terakhir hari ini ya Bu ya? Ya, jadi hari ini upload rapot terakhir yang dilakukan oleh sekolah ya, SMP ya, dan MTS ya, bukan oleh siswa, tapi oleh SMP dan SMP. Ya, jadi ya. Ibu dan Bapak untuk upload rapot itu hanya bisa dilakukan oleh sekolah. Kecuali kalau persyaratan pendukung lainnya bisa oleh sekolah atau bisa mandiri, begitu ya Bu ya? Betul, itu pun terakhirnya tanggal 5 Juni. Ya, untuk persyaratan selain nilai rapot itu sampai batas uploadnya itu sampai tanggal 5 Juni. Ya, mungkin betul yang dikhawatirkan adalah jangan sampai suara siapa yang bocor? Nah, Bu Win. Oh, Pak Darsono. Ya. Bocor itu. Udah di mute. Oh, tapi masih ada yang bocor. Pak Darsono. Tapi sudah di mute, Pak Darsono. Tadi itu Pak Aceh yang susah di mute, Bu, udah di mute, hitam sendiri lagi gitu. Bangor. Iya Ibu. Terus ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu mau menambahkan, mangga? Ya, maksud gini ya. Ini makanya kita kenapa penting mengumpulkan juga Bapak Ibu sekalian di sini, siapa tahu gitu ya ada di wilayah sekitar atau bahkan keluarganya yang mau masuk SMA atau SMK. Jangan sampai nanti ini kesusahan gitu ya. Karena waktu Fatikon dengan dinas juga disampaikan apabila ada yang belum upload rapot misalnya atau belum upload dokumen ke tanggal 8 gitu, bagaimana gitu, apakah bisa dibuka gitu ya aplikasinya. Jawaban dari Kepala Cabang Dinas adalah jangan berharap yang lain-lain, itu saja gitu.
katanya gitu. Jadi khawatirnya nanti ada masalah. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ini dari Bu Titin, Bu, tapi ini bertanya tentang bagaimana persyaratan untuk yang pindah kelas 11. Mungkin tadi yang saudara Bu Titin itu, Bu. Ya, persyaratannya pindah, yaitu kalau dalam satu provinsi itu ya langsung ya, cukup langsung dan cabut cabut dapodik ya. Kalau antar provinsi, nah ini harus ada izin dari provinsi setempat, Bu, dari Semarang ya kalau nggak salah ya. Itu harus ada surat dari provinsi Jawa Tengah disampaikan ke provinsi Jawa Barat ke didikan. Untuk yang ada kelas 11, 12 ataupun yang sekarang akan datang sama. Jadi ada izin perpindahan. Nanti seterusnya ada cabut ya. Kalau pindah sekolah harus cabut. Kalau tidak cabut dapodik nanti yang tidak bisa di input datanya. Gitu ya, caranya itu aja dulu ya. Silakan diurus dulu di sekolah setempat sampai ke provinsi. Provinsi. Bukan antar provinsi, biasa langsung. Nanti bagaimana kalau di sekolah kita ada seleksi. Biasanya sekolah lain juga sama ya. Seleksi itu sebenarnya untuk verifikasi, mengenal kemampuan peserta didik supaya ada persamaan lah, persamaan standar kemampuan. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ibu, kalau cabut dapodik itu nanti yang mengurusi pihak sekolah atau harus pribadi ya, Bu? Itu di sekolah asal. Nanti di sekolah asal dari pribadinya aja minta cabut dapodik. Jadi ke sekolah ya, Bu ya? Ya betul. Nah dulu nanti dikontak. Jadi misalnya gini, sebelum menyampaikan itu. Ya, semoga jelas ya untuk Bu Titin. Selanjutnya, Bu, pertanyaan dari Bu Susi. Daftar urutannya itu daftar dulu akun dilengkapi oleh pribadi, setelah itu di tanggal 8 baru sekolah, begitu bukan, Bu? Oh, gini. Akun itu sudah diberikan dari tanggal 14 Mei. Di SMP MTS sudah menerima akun tanggal 13, selamat-lamatnya tanggal 14 Mei. Kemudian disampaikan ke siswa, berarti selamat-lamatnya tanggal 15 Mei seharusnya ya, itu sudah diterima akunnya. Tahap pertama. Tahap keduanya adalah upload raport oleh sekolah sampai tanggal 30. Sementara sekolah upload sampai tanggal 30, upload raport. Nah, siswa yang bersangkutan juga nanti minta memverifikasi raportnya. Raport yang di-upload oleh sekolah itu cek namanya diverifikasi. Tuh, kan dia sudah punya akun tadi kan? Yang dibuka akunnya, nanti ada nilai raport segala macam bisa dilihat, bandingkan dengan raport dia pegang. Jangan sampai ada perbedaan antara raport yang dia pegang dengan yang di-upload oleh sekolahnya. Sebab kalau ada perbedaan nanti akan bermasalah pada saat verifikasi oleh SMA atau SMK. Nanti kan bisa-bisa ditolak ya kalau ada perbedaan. Jadi dibatalkan dibatalkan kelulusannya atau diterima. Itu sementara dia memperhatikan juga dari SMP upload raport. Nah, yang bersangkutan juga mempersiapkan data lainnya. Ya, data-data lainnya, persyaratan lainnya. Itu tadi misalnya apakah dia menggunakan jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, anak guru, prestasi, gitu ya, termasuk donasi. Ya, misalnya tidak lolos di tahap 1 diikuti bagi yang persyaratan ya. Ini ya, mohon diperhatikan baik. Tahap 1 diikuti
bagi yang memiliki persyaratan. Tidak lolos di tahap 1, boleh ikut di tahap 2. Atau ada juga siswa misalnya tidak memiliki persyaratan di tahap 1, maka langsung dia ikutnya yang di tahap 2. Tetapi semua persyaratan sudah di-upload, ya, itu terakhir tanggal 5 Juni. Nah, tahap itu ya selesai. Daftarnya nanti sekolah-sekolah itu tanggal 8 gitu. Ya. Itu menentukan nama-nama sekolah yang mana. Dan seterusnya tadi 8 sampai 12 ya. Itu. Ya, mungkin mudah-mudahan jadi sih selanjutnya dari Pak Tarjono ada siswa SMP yang mau daftar mandiri, kemudian dia menanyakan kapan link Semandai dibuka, itu Bu. Mungkin kurang paham ya Bu ya? Iya, kan Semandai tidak membuka link ya, kan yang mempunyai link mah kalau mandiri punya http pendaftar Bu. pendaftar ya, Bu Wid, Ya, sudah kita sampaikan ya. Ya, sudah. Di sekolah juga ada. Ada. Jadi Pak Tarjono diinformasikan kalau yang dibantu oleh sekolah, websitenya https sekolah ya. Ya. PPDB Disdik Jabar dan seterusnya. Ya. Tapi kalau mandiri https pendaftar gitu ya misalnya. Nah, itu ya bedanya kalau oleh sekolah asal sekolah, kalau mandiri pendaftar. Jadi bukan ke sekolah kita tidak diperkenankan, setiap sekolah tidak diperkenankan membuat aplikasi sendiri. Itu dari provinsi semua. Itu ya, mudah-mudahan jawabannya jelas. Iya, kita hanya ada web itu hanya informasi mungkin, jadi Betul. bukan pendaftaran itu semuanya online ke provinsi. Gitu. Mungkin itu tambah ya. Kemudian dari mudah-mudahan jelas untuk Pak Tarjono. Kemudian dari Pak Rudi, Bu, kalau yang salah NIK ketentuan waktunya itu sampai kapan? Tanggal 5. Tanggal 5 Juni. Dengan alasan waktu pendaftaran dia tidak boleh daftar. Nah, setelah selidik, nah ini mah dia mau curang gitu ya. Dia juga menggunakan kekuatan gitu dengan membawa rekomendasi dari dinas segala macam gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu semua mohon paham bahwa PPDB ini terkenal jadi akrab, batur jadi dulu gitu ya. Cara seri jadi somea gitu ya. Malahan mah barang kirim segala macam gitu ya. Pokoknya jadi semua jadi baik ya. Begitu PPDB selesai biasa deui weh malah anu ambek-ambekan ya aya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon semua bisa menjaga nama baik sekolah dan kita ya semua koordinasi sekalipun Bapak Ibu yang bukan panitia, kita tidak membeda-bedakan ya. Bapak Ibu mohon yang tidak panitia juga bioses nabi mas sanes panitia tidak begitu ya, karena di masyarakat bagaimanapun juga pastilah Bapak Ibu harapan bagi mereka kalau memberikan penjelasan. Pun demikian bagi tas ya tenaga administrasi dari di bumi masing-masing mah sebatatnya Pak Guru, Ibu Guru ya. Jadi diharapkan semua bisa memberikan jawaban yang sama. Sekali lagi tadi apabila bertanya kemudian Bapak Ibu ada keterbatasan pengetahuan untuk menjawab, mohon segera koordinasi dengan kami. Terima kasih semuanya. Hapunten abdi rada rusuh. Setia salami-lami, tapi mudah-mudahan walaupun perjumpaan kita singkat, dapat diterima dengan jelas informasinya. Bila itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.